WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Ya, marilah kita bersama-sama mengharap Tuhan untuk membuka hati kita menanggapi tuntunan sabda Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami bersyukur padamu, kami anak-anakmu boleh mengharap padamu. Bukalah hati kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin terbuka untuk menerima tuntunanmu, tuntunan sabda kasih-Mu sendiri. Supaya hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda untuk hari ini dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan ayat 34. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu." Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, dan dengan mengasihi Dia dengan segenap kekuatan, serta mengasihi semua manusia seperti diri sendiri, lebih utama daripada semua korban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ya hukum kasih ya untuk kita semua sudah biasa ya, sudah sering kali kita dengar. Dan dalam permenungan saya itu pertama-tama ya kita membayangkannya betapa kalau kita itu hidup tanpa kasih ya. Anda hidup tanpa kasih, bagaimana? Hidup tanpa kasih, keluarga kita akan menjadi gersang, kering, barangkali keluarga kita menjadi tegang, barangkali hidup kita sendiri juga lalu tidak nyaman, barangkali juga melihat di kiri kanan kita itu ada pemerasan, ada macam-macam perbuatan kekerasan, ada kekejian, ya, hidup tanpa kasih. Dan kadang-kadang itu juga mencuat di tengah-tengah masyarakat kita, ya, hidup tanpa kasih, walaupun barangkali untuk sementara ya, hidup tanpa kasih. Ya, kita juga menyaksikan bagaimana berita-berita tentang mutilasi, tentang pelecehan, tentang ya banyak hal lah, tentang hidup tanpa kasih. Dan ya kita mendapatkan pegangan dari Tuhan sendiri supaya hidup kita itu berpegang pada kasih, mencintai Allah sepenuhnya dan mencintai sesama seperti kita mencintai diri sendiri. Dan dalam sabda Tuhan, dalam kasih Tuhan, Tuhan juga berjanji bahwa ketika kita mengikuti perintah Allah dengan melaksanakan perintah kasih itu sebagai hukum Allah, maka hidup manusia akan menjadi baik yang terang. Kita akan mengalami damai, kita akan mengalami sukacita,
kita akan mengalami suatu keluarga dan komunitas yang serba aman nyaman, ya. Itu kasih menjadi karunia dan berkat untuk kita semua di dalam komunitas, di dalam keluarga, bahkan juga di dalam kehidupan pada umumnya. Dan kita juga akan mendapatkan berkat, ya. Banyak berkat kita terima, ya, berkat ya seperti yang kita alami itu, ya, damai, sukacita, kelancaran di dalam karya, ya, saling mendukung satu sama lain. Ya, banyak berkat kita terima ketika kita hidup di dalam kasih. Berkat itu juga bahkan akan dilimpahkan kepada anak keturunan kita, ya. Karena keluarga yang baik itu juga akan melahirkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang penuh sukacita, ya. Anak seluruh keturunan kita menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Dan semakin terbuka kesempatan bagi manusia untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal, ya. Kita hidup di dalam kasih Tuhan, ya. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian yang terkasih, satu hal yang perlu kita perhatikan, kita syukuri, kita tanggapi, ya, karena panggilan, ya, hidup dalam kasih itu satu panggilan. Jadi baik kalau kita tanggapi dengan sepenuhnya. Dan panggilan kita adalah mencintai Allah sepenuh-penuhnya, mencintai dengan seluruh kekuatan dan akal budi kita, ya. Mencintai Allah dengan sepenuhnya, mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Dan itu berarti panggilan untuk mencintai secara penuh, ya, itulah, ya, mencintai jangan setengah-setengah, ya, mencintai itu secara penuh, ya, penuh. Kalau kita bersahabat juga bersahabat dengan baik, ya, dengan tulus, dengan jujur. Kalau kita memberi juga memberi dengan ikhlas, ya, dan lebih-lebih kita saling menghormati satu sama lain, saling menghormati, saling mendukung, saling menjaga, ya, saling menjaga. Ya, saya pernah kenal dengan sepasang anak muda yang cowok dan cewek yang saling berpacaran, ya. Saya senang, mereka saling mendukung, ya, di dalam studi saling mendukung, saling menyemangati, sehingga akhirnya kedua-duanya itu, ya, berkembang baik, ya, lulusnya juga lulus dengan baik, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan yang baik, ya. Mereka saling mendukung di dalam persahabatan, saling menyemangati di dalam studi, saling mendorong dan saling mendukung di dalam kehidupan pribadi mereka, ya. Dan ya akhirnya mereka menjadi orang-orang yang terberkati, ya, dengan relasi yang baik dan membawa pertumbuhan yang membahagiakan. Mencintai semakin penuh, secara penuh, ya, juga mencintai Tuhan juga secara penuh, ya, jangan setengah-setengah, jangan hanya suam-suam kuku, ya. Misalnya ke gereja saja, ya, agak malas-malas, ya, itu suam-suam kuku, ya. Tuhan tidak senang dengan hal yang suam-suam kuku. Kita mesti punya hati yang hangat, ya, hangat, penuh sukacita, penuh kerelaan, ya. Kalau suam-suam kuku itu kan cuek, ya, cuek, jadi agak seenaknya gitu, ya, agak seenaknya dalam kewajiban di dalam ibadah dan lain sebagainya. Marilah Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Tuhan memanggil kita untuk mencintai secara penuh. Kita dipanggil untuk saling mencintai juga seperti mencintai diri sendiri. Dan ya, marilah kita belajar untuk mencintai secara utuh, secara penuh. Kita memberikan diri seutuh-utuhnya pada Tuhan dan saling mencintai juga secara tulus dan secara ikhlas. Semoga hidup kita semakin diberkati dan hidup orang lain juga semakin diberkati oleh Tuhan, ya, karena kita saling mencintai. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu, diberkatilah saudara-saudara sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.